Dan saudara kita akan langsung membahas bagaimana debat terakhir, debat pamungkas malam hari ini. Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama, M. Iqbal, jubir Timnas Anies Assalamualaikum. Muhaimin. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Rahayu Saraswati, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Sarah. Assalamualaikum. Kita sapa selanjutnya Satya Hera Gandhi, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Satya. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Aha Maftuhan. Selamat malam, pengamat kebijakan publik dan juga Direktur Eksekutif De Prakasa. Selamat malam juga untuk Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Dan studio Kompas TV semakin meriah dengan kehadiran para pendukung dari masing-masing paslon. Kita tes dari pasangan calon nomor urut 1. Pendukungnya mana? Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Meskipun sudah cukup malam, tapi nampaknya para pendukung paslon ini masih semangat luar biasa. Apalagi mereka sudah menyaksikan bersama bagaimana penyampaian visi misi dari para capres mereka di debat pamungkas pada malam hari ini. Kita masih menantikan langsung dari lokasi debat bagaimana pernyataan pers di debat pamungkas pada malam hari ini. Namun tadi yang kita saksikan bersama ini adalah debat yang jauh lebih kondusif dibanding debat 1, 2, 3 dan keempat gelaran debat sebelumnya, karena kemudian tadi kita lihat lebih banyak ada memang adu gagasan dan juga ide yang dihadirkan oleh para capres kita. Dan nanti kita akan nantikan seperti apa komentar para capres kita di debat pamungkas malam hari ini yang memang memiliki tema debat kesejahteraan sosial, pembangunan sumber manusia dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan dan teknologi informasi. Dan saya akan tanyakan langsung ke panelis kita dulu, ke Bu Retno. Bu Retno, Ya. jadi gimana tadi menyaksikan debat pamungkas malam hari ini? Ya, pertama seru ya, dan Hmm. saya memang fokusnya ngelihat pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia. Saya melihat ada beberapa catatan masing-masing keunggulan ya. Misalnya saja kalau kita melihat gitu ya untuk 01 itu sebenarnya dia sudah menghubungkan antara pendidikan dengan kebudayaan meskipun belum terlalu tajam, tapi dia menyebut misalnya hal-hal yang sifatnya tuh emang problem lapangan. Misalnya beban tugas guru dan dosen yang begitu berat secara administratif. Kalau 02 itu sebenarnya di visi misi mereka itu saya ngelihat banyak sekali mereka berbicara tentang pendidikan ini ya disabilitas untuk penyandang disabilitas. Itu sesuatu yang menurut saya hal yang sering tidak terpotret tapi dipotret di sini. Namun tadi penjelasannya justru tidak dalam soal itu, dan satu lagi mereka punya satu-satu yang menyebut saya lihat pendidikan non formal ya seperti PKBM itu ini jarang sekali kesentuh. Lalu yang ketiga, nah ini sebenarnya 03 ini luar biasa ya, mereka punya sudah mengaitkan dengan kondisi yaitu negara maritim kan Oke. sebenarnya. Nah sebenarnya antara pendidikan itu bisa dikaitkan dengan kebudayaan dan upaya maritim. Oke. Misalnya bagaimana potensi maritim kita itu dibangun juga lewat pendidikan, risetnya, Oke. ngurus itu SMK-nya juga harusnya kelautan, perkapalan dan kemaritiman, begitu sekolah tinggi. Nah tapi saya lihat justru tadi kurang dibahas gitu ya, tapi secara umum debat ini oke ya, artinya banyak gagasan yang muncul dan saling serangnya tuh enak ya, saya lihat lebih kondusif. Pak Maftuhan, catatan Anda? Oke, terima kasih. Saya sedikit berbeda dengan Mbak Retno ya. Kalau menurut saya bukan kondusif tapi flat. Ya, kurang menarik dari sisi untuk mengeksplorasi lebih dalam ya gagasan-gagasan atau ide-ide para calon presiden kita gitu loh. Sehingga yang saya bayangkan sebagai debat terakhir ini bisa menjadi penutup yang grande gitu. Saya tidak mendapatkan itu. Kesan saya flat dan rasa-rasanya kita kehilangan satu
ide-ide yang lebih nakal, ide-ide yang lebih inovatif. Contoh, untuk kemiskinan, tidak ada satupun ya capres yang berani menyebutkan target penurunan angka kemiskinan. Oke. Ya, secara tegas misalnya 5% kek, 7% kek atau berapa. Nah, menurut saya itu satu hal yang kurang. Tapi kalau dari sisi kelebihannya ya seperti yang tadi disampaikan Bu Retno, ya kelebihannya semua saling apresiasi, banyak kalimat yang muncul, saya setuju dengan pandangan Bapak, saya juga oke dengan pandangan Bapak, saya akan melanjutkan penajamannya dan seterusnya. Nah, untuk tema-tema lain yang menurut saya juga kurang mendapatkan perhatian adalah ketenaga kerjaan. Ya, bagaimana meningkatkan angka tenaga kerja kita, menurunkan tingkat pengangguran kita, itu juga kurang mendalam dibahas. Padahal dua hal itu menurut saya yang paling krusial di tema terakhir ini. Bagaimana kita menciptakan satu kondisi di mana masyarakat kita lebih sejahtera dan kita tahu bagaimana cara atau trajektori kita menjadi negara yang lebih sejahtera. Sayang kita tidak terlalu mendapatkan itu, meskipun ada beberapa potensial janji yang bisa kita gali, yang bisa kita tagih. Oke. Kalau itu mungkin tidak disampaikan secara langsung pada debat pamungkas tadi, nanti kita akan challenge para jubir yang ada di studio ini untuk menjawab dan juga mempertajam lagi apa yang tadi disampaikan para capres di debat pamungkas. Tapi sebelum saya tanyakan kepada para jubir kita sambil menantikan saudara jalannya konferensi pers yang akan disampaikan para capres kita dan juga para cawapres kita dari lokasi Jakarta Convention Center di wilayah Senayan, Jakarta. Anda kembali bersama kami masih di pasca debat Capres Cawapres Pemilu 2024. Kita akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini. Tadi ada beberapa poin terkait dengan strategi soal kesejahteraan sosial. Dari paslon manakah yang menurut Anda paling realistis untuk diimplementasikan? Pak Maftuhan, silakan. Pertama, terus terang saya juga harus mengomentari yang makan siang gratis karena itu yang paling heboh ya. Bagi saya perlindungan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu pilarnya jelas. Satu, jaminan sosial bisa di kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang kedua di bantuan sosial, bisa barang, cash transfer atau yang lain. Baik. Nah, ini pilar utama yang harus terus kita tegakkan. Masalahnya adalah cara menyalurkannya, cara pengadaannya. Yang tadi seperti Mas Iqbal sampaikan, tidak memanusiakan manusia, tidak memperkuat dignity warga negara Indonesia. Saya setuju bahwa bansos dan jaminan sosial itu hak seluruh warga negara. Negara harus memberikan melalui pemerintah, jadi jangan ada yang mengklaim bahwa itu belas kasihan. Oke. Jadi kita harus menegakkan itu. Dan kita harus punya satu frame yang sama bahwa antara ikan dengan kail itu sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana kita membuat proporsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tepuk tangan untuk panelis kita pada malam hari ini. Terima kasih Nitya Anissa dan juga Alexander Wibisono. Kita akan dengarkan dulu sebelum kita ke masing-masing tim ses, kita ke panelis kita untuk sama-sama mengajak para pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya di 14 Februari mendatang. Silakan Pak Maftuhan. Baik, terima kasih. Masalah kebangsaan kita masih banyak. Kemiskinan juga masih menjadi problem kita. Kesejahteraan harus kita wujudkan bersama-sama. Untuk itu saya mengajak seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya. Mari kita berdemokrasi, mari kita menggunakan suara kita, karena suara kita akan menentukan masa depan bangsa. Karena kita semua pengen ada Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, terima kasih. Bu Retno.